Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang saleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Semangat terus ya belajarnya agar materi hari ini dapat kita pahami dan kita mengerti dengan baik. Sebelum belajar, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Hari ini hari Senin tanggal 21 September 2020 kita akan mempelajari materi budi pekerti dengan pembahasan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk atau beragam. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan atau keberagaman yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, bahasa, adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda. Namun, selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas atau ciri akan kesatuan kebudayaan. Sangat banyak suku bangsa yang terdapat di Indonesia seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Batak, suku Betawi, dan lain sebagainya. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Bentuk-bentuk suku bangsa dan budaya antara lain sebagai berikut. Pertama, bahasa. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu, seperti bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan masih banyak lagi bahasa yang lainnya. Kedua, rumah adat. Di tiap daerah atau suku bangsa biasanya memiliki rumah adat yang khas, seperti rumah Sasak dari Lombok, rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat, rumah Joglo berasal dari Jawa, rumah Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan, dan rumah Krong Bade berasal dari Aceh. Ketiga, pakaian adat. Biasanya pakaian adat digunakan saat upacara adat, upacara perkawinan, dan saat memperagakan tarian atau pertunjukan daerah, yaitu pakaian adat yang berasal dari Papua, Koteka, dan Rok Rumbai, pakaian adat Sumatera Utara yaitu kain ulos, pakaian adat Bangka Belitung yaitu paksian, pakaian adat DKI Jakarta yaitu pakaian Betawi, dan pakaian adat Lampung yaitu tulang bawang. Keempat, senjata tradisional. Dahulu senjata tradisional sering digunakan untuk memotong, berburu, dan berperang. Saat ini, senjata tradisional lebih banyak digunakan sebagai hiasan atau pelengkap pakaian adat, seperti senjata klewang dari Sumatera Selatan, golok dari Betawi, kujang dari Sunda, keris dari Jawa, celurit dari Madura, parang dari Maluku, dan belati dari Papua. Kelima, tarian tradisional. Tarian tradisional merupakan tarian khas suatu daerah tertentu, seperti tari jangget berasal dari Lampung, tari kecak berasal dari Bali, tari zikir saman berasal dari Banten, tari selampit delapan dari Jambi, tari tortor dari Sumatera Utara, tari saman dari Aceh,
dan tari jaipong dari Jawa Barat. Keenam, alat musik tradisional. Alat musik tradisional digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Alat musik tradisional di Indonesia cukup banyak, seperti gong, alat musik tradisional dari Jawa Tengah, rebab, alat musik tradisional dari Jawa Barat, sampai alat musik tradisional dari Kalimantan Timur, suling, alat musik tradisional dari Jawa Barat, dan tifa, alat musik tradisional dari Maluku dan Papua. Itu semua adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Pertama, toleran. Artinya menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada, termasuk dalam agama dan kepercayaan sekalipun. Wujud toleransi ini beragam. Salah satu contohnya tidak berbuat bising atau tidak berisik yang bisa mengganggu orang lain ketika umat agama lain sedang menjalankan ibadah. Kedua, tidak diskriminatif, yaitu tidak membeda-bedakan orang lain, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa berpatokan pada latar belakangnya, berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, agama, asal daerahnya, dan sebagainya. Ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contohnya adalah dengan giat ikut gotong royong dan kerja bakti. Kegiatan ini selain menjadikan beban ringan, waktu pengerjaan cepat juga bisa mempererat kebersamaan yang baik dalam memupuk persatuan dan kesatuan. Keempat, musyawarah. Ketika terjadi konflik atau perselisihan, atau ketika hendak mengambil keputusan demi kepentingan bersama, maka penting diadakan melalui musyawarah mufakat dengan mendengarkan semua pendapat, yang tentunya pendapat itu adalah beragam, dan menarik keputusan yang paling baik bagi semua. Kelima, saling tolong-menolong. Sikap ini adalah wujud nyata adanya persatuan dan kesatuan dalam suatu lingkungan sosial. Dan keenam, mengapresiasi. Yang dimaksud dengan apresiasi yaitu menghargai kebudayaan dari daerah lain atau kebudayaan milik orang lain juga tergolong sikap yang dilandasi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya. Cara menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Kedua, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Ketiga, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Dan keempat, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Mari kita hidup berdampingan agar keragaman suku, bangsa, dan budaya tetap terjaga. Sekian pembahasan hari ini, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan dapat bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.